Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidis sadat wa ala alihi washabihi ahlil fadhaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul muayyadu bil ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatikal wasi'ati ummana wa qina syarra ma ahammana wa ghammana wa alal imanil kamili wal kitabi wa sunnah tawaffana wa anta radin anna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama maka kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini di tempat yang penuh dengan barokah ini Allah senantiasa melimpahkan mencurahkan kepada kita semua curahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibuna Mustafa Nabiuna Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam mengamalkan, menjalankan sunnah-sunnah dan juga syariat-syariatnya yang kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang pertama dalam surat Al-Hasyr Allah telah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wahai manusia yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Dan hendaklah setiap jiwa, setiap manusia mempersiapkan apa yang telah ia perbuat untuk menghadapi hari esok, untuk menghadapi masa depannya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti, Allah maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Ayat ini menjelaskan kepada kita Allah memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kita senantiasa mempersiapkan,
kita senantiasa mempersiapkan apa yang telah kita perbuat untuk masa depan kita, untuk hari esok kita. Ulama menafsirkan kalimat ligodin untuk esok adalah masa depan di akhirat, kehidupan abadi, kehidupan yang tak ada batasnya, yaitu kehidupan kita nanti setelah kita mati, yaitu kehidupan di negeri akhirat. Maka senantiasa kita mempersiapkan diri, apa yang telah kita lakukan, ibadah apa yang telah kita persembahkan, bekal apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan abadi, kehidupan di akhirat kelak. Maka manusia yang beriman, manusia yang memiliki iman, pasti senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa banyak bekal kita yang sudah kita persiapkan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan perbanyaklah bekal, karena sebaik-baiknya bekal tak lain dan tak bukan adalah takwa. Kalau bukan takwa, kalau bukan takut kita kepada Allah, bekal apa lagi yang mesti kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengingatkan kita sebagai hambanya yang beriman untuk senantiasa meningkatkan takwa kita, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, dan juga mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk menghadapi kehidupan yang abadi. Allah juga telah menjelaskan, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fisabilillah. Manusia yang beriman kepada Allah, innalladzina amanu walladzina hajaru. Manusia yang beriman kepada Allah dan manusia yang hijrah, jihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka adalah manusia-manusia yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka iman itu mesti diiringi dengan hijrah. Iman itu mesti diikuti dengan mujahadah, dengan kesungguhan. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fisabilillah. Yang namanya iman kita belum dikatakan iman yang sesungguhnya kecuali kita mengikuti iman kita dengan hijrah, dengan mujahadah. Apa hijrah? Kalau minggu kemarin kita hijrah itu telah dibagi menjadi 4. Ada hijrah i'tiqadiyah, ada hijrah fikriyah, ada hijrah syu'uriyah, ada juga hijrah sulukiyah. Hijrah keyakinan, hijrah pemikiran, hijrah perasaan, dan yang keempat hijrah tingkah laku. Ulama juga telah membagi hijrah, ada 2 jenis hijrah. Yang pertama hijrah badaniyah, yang kedua hijrah qalbiyah. Ada yang namanya hijrah badaniyah, hijrah dalam bentuk fisik, hijrah dalam bentuk badan, hijrah dalam bentuk anggota tubuh. Maka hijrah yang pertama adalah hijrah badaniyah. Mungkin tahun kemarin badan kita, kaki kita jarang melangkah ke masjid, malas untuk melangkah ke tempat-tempat yang bisa mendatangkan ampunan Allah, malas melangkah kepada tempat-tempat yang bisa mendatangkan ridhonya Allah. Maka pada tahun ini kita hijrahkan badan kita untuk senantiasa kita berada di jalan Allah. Dulu badan kita masih malas ke mushola, dulu kaki kita masih malas melangkah ke masjid, dulu kaki kita masih malas melangkah ke majlis ilmu, majlis ta'lim. Maka tahun ini, tahun baru hijriah ini, kita hijrahkan badan kita untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada kebaikan. Maka hijrah yang pertama adalah hijrah badaniyah. Kita hijrahkan badan kita hijrahkan fisik kita hijrahkan anggota tubuh kita untuk mendapatkan cinta Allah dan juga cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hijrah yang pertama adalah hijrah badaniyah. Kita hijrahkan badan kita.
Tahun kemarin kita masih malas ke masjid, musola, maka tahun ini kita lebih tingkatkan rajinnya, kita lebih tingkatkan ibadah kita, jamaah kita di musola. Itu namanya kita bisa memahami, bisa mengambil kebaikan daripada tahun hijriah ini. Yang pertama hijrah badaniyah, hijrah dalam bentuk fisik. Yang kedua hijrah qalbiyah, hijrah dalam bentuk hati. Dulu hati kita masih banyak penyakit, hati kita masih penuh dengan kedengkian, hati kita masih ada sifat dengki, benci, dendam kepada sesama tetangga, sama muslim. Maka pada tahun ini kita hijrahkan hati kita, kita bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Apalagi yang namanya hasad, dengki. Kita lihat tetangga kita senang, kitanya nggak senang. Tetangga dapat mobil bagus, kita kesel. Tetangga dapat HP bagus, kita kesel. Tetangga beli yang baru, semuanya kesel. Itu namanya sifat hasad atau dengki. Rasulullah telah mengingatkan kita, iyyakum wal hasad, fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul haqaba. Jauhkanlah sifat hasad, jauhkanlah sifat dengki. Kenapa? Karena sifat dengki akan memakan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Subhanallah. Sholat kita, ngaji kita, baca Quran kita, tahajud kita, sodakoh kita, doa kita, semuanya sia-sia. Semuanya tidak bermakna, semuanya tidak bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah. Kenapa? Karena ada satu penyakit yang namanya hasad. Maka pada tahun baru hijrah ini kita bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Salah satunya adalah dengki. Al-hasudu la yasudu. Manusia yang dengki tidak akan pernah mulia. Maka kita tinggalkan penyakit-penyakit hati. Salah satunya adalah dengki. Yang kedua adalah sombong. Kita tinggalkan sifat sombong. Apa yang kita banggakan. Imam Ali pernah mengingatkan kita, apa yang manusia sombongkan, apa manusia yang banggakan, apa yang manusia bisa banggakan dari dirinya itu. Awaluhu nutfah wa akhiruhu jipah. Manusia tercipta daripada air yang sangat hina. Min ma'in mahin. Maaf, ini artinya apa? Air mani yang sangat hina. Manusia tercipta daripada air mani yang sangat hina. Tercipta dari mani yang hina. Wa akhiruhu jipah. Apabila ia mati menjadi bangkai yang berbau busuk. Tercipta dari air yang hina, ketika mati jadi bangkai yang paling busuk. Bangkai makhluk yang paling bau bukannya binatang. Bangkai yang paling bau adalah bangkainya manusia. Kita tercipta dari air hina, kemudian ketika kita mati menjadi bangkai yang paling berbau busuk. Kita hidup membawa banyak kotoran. Mulut kita, mata kita, hidung kita, kemaluan kita, bagian depan, bagian belakang, semuanya penuh dengan kotoran. Apa yang kita sombongkan, apa yang kita banggakan. Maka tak pantas bagi manusia untuk sombong. Alama yatakabbarul insan. Apa yang pantas manusia sombongkan. Allah mengingatkan dalam hadis qudsinya, al-izz izari wal kibriya ridai faman naza'ani syai'an minhuma alzabtuhu. Al-izz, kemuliaan itu adalah sarungku. Kemuliaan itu adalah pakaianku, kata Allah. Kemuliaan, keagungan, kebanggaan itu adalah pakaianku. Wal kibriya ridai, dan kesombongan itu adalah selendangku, ini kata Allah. Kemuliaan adalah pakaian Allah, kesombongan adalah selendang Allah. Paman naza'ani syai'an minhuma alzabtuhu. Siapa yang memakai pakaian Allah, siapa yang berpakaian dengan pakaian sombong, alzabtuhu, maka aku pasti akan menyiksanya. Adkhaltuhun nar, aku pasti akan memasukkannya ke dalam neraka. Maka tak pantas bagi manusia untuk sombong dalam hidup ini. Maka hijrah, momen hijriah ini kita bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit yang bisa menghapuskan amal-amal kebaikan kita. Kita jauhkan sifat dengki, kita jauhkan sifat dendam,
kita jauhkan sifat sombong, kita jauhkan sifat-sifat yang bisa membuat amal kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada dua hijrah. Yang pertama hijrah badaniyah, hijrah dalam bentuk fisik, dan yang kedua hijrah qalbiyah, hijrah hati. Rasulullah telah mengingatkan, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh manusia ada satu gumpal daging kecil, satu gumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, apabila daging kecil itu baik, apabila segumpal daging itu baik, saluhal jasadu kullu, maka semua anggota tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat, tapi apabila daging itu rusak, fasadal jasadu kullu, maka semua anggota badannya akan menjadi rusak. Ala wahya al-qalbu, apa itu? Yaitu al-qalbu, hati. Kalau hati kita baik, mata kita baik. Kalau hati kita baik, tangan kita baik. Kalau hati kita baik, kaki kita baik, pikiran kita baik, semuanya pasti akan penuh dengan kebaikan apabila hatinya baik. Tapi kalau hatinya sudah tidak baik, matanya tidak baik, mulutnya tidak baik, tangannya tidak baik, kakinya pun menjadi tidak baik, melangkah kepada tempat-tempat yang tidak ada kebaikannya. Maka kita perbaiki hati kita, insya Allah dengan baiknya hati, Allah akan menjadikan anggota tubuh kita pun baik dalam melakukan segala kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hijrah ini kita perbaiki badan kita, kita hijrahkan badan kita, dan kita hijrahkan hati kita. Kalau dulu kita masih pelit, kita pas banget ada pembangunan musola, mudah-mudahan hati kita terdetik untuk bisa memberikan bantuan meskipun sedikit, 50, 100, 200, adapun apapun, sedikit banyaknya, kalau kita ikhlas, itulah yang akan menyelamatkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya tanya dulu ya. Di luar ada yang mau bertanya apa topik siapa? Ayo, nanti.